Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu. Apa kabar saat ini? Ya, berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada dalam keadaan sehat-sehat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk masuk dalam tema kedua KTKC APP Keuskupan Ruteng 2021. Tema pertama minggu lalu sudah dihadirkan di tengah kita melalui para OMK kita. Pada hari ini dalam tema kedua, tema yang akan kita dalami itu satu gerak, satu langkah membangun kehidupan bersama. Dalam tema ini kita semua diajak untuk melihat sejauh mana dukungan kita terhadap orang-orang yang sudah kita percayakan dalam struktur-struktur yang ada dalam gereja kita. Dan juga kita juga diajak untuk merenungkan sejauh mana kita telah terlibat dalam mendukung semua kegiatan dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita. Untuk itu, mari kita dengarkan cuplikan berikut ini. Pada saat ini, saya bersama Bapak Heri untuk berbincang singkat terkait pengalamannya sebagai pengurus KBG. Halo Bapak Heri, apa kabar? Baik. Baik Bapak Heri, kami mendapat informasi bahwa Bapak Heri pernah menjadi pengurus kelompok basis gereja nih atau KBG. Berapa lama Bapak menjadi pengurus? 4 tahun. Siapa yang memilih Bapak Heri menjadi pengurus KBG? Semua warga KBG ikut dalam pemilihan. Nah, apa yang mendorong Bapak Heri sehingga bersedia untuk menjadi pengurus KBG? Karena itu bagian dari tugas pelayanan umat. Baik, Bapak Heri, apa pengalaman yang menyenangkan saat menjadi pengurus KBG? Pengalaman menyenangkan bahwa di KBG kami tidak ada kegiatannya tidak hanya urusan liturgi, kor, dan misa di kelompok. Tapi kami ada program lain juga di bidang pendidikan, ada kegiatan arisan pendidikan. Yang kedua juga ada kegiatan pemanfaatan pekarangan melalui pertanian organik. Itu yang dikembangkan di KBG. Nah, Bapak Heri bisa diceritakan sedikit bagaimana konkretnya kegiatan arisan pendidikan itu? Kami setiap kakak itu 300.000 setiap 3 bulan. Dan untuk mendapatkan jatah siapa punya giliran itu dipertimbangkan dalam kelompok bahwa keluarga ini betul-betul sangat membutuhkan dan terasa sekali sangat terbantu. Kan 40 KBG kali 300 sudah bisa memenuhi pendidikan anak-anak. Baik, jadi saling membantu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Baik, tadi diceritakan bahwa ada hal yang menyenangkan. Kira-kira apa yang menyedihkan ini Bapak Heri? Ya, ketika kegiatan-kegiatan di kelompok ada kegiatan bersama, misalnya kerja bakti. Nah, itu tidak semuanya hadir. Dan kalau 1-2 kali mungkin bisa ini, tapi kalau sudah berkali-kali, ya mungkin ini juga membuat tetap karena kecewa, bukan merasa hanya kecewa saja sebagai pengurus yang sudah disepakati tidak dijalankan. Baik Bapak, tadi Bapak sebutkan bahwa ada umat yang terlibat, kemudian ada juga yang tidak terlibat dalam kegiatan KBG. Nah, pertanyaannya bagaimana itu berdampak dalam pelayanan Bapak sebagai pengurus? Kami tetap bersemangat dan tidak putus asa karena itu menjadi sebuah motivasi juga bagi kami pengurus untuk terus berusaha mendekati mereka, mengajak mereka untuk kembali aktif di dalam kegiatan kelompok. Itu mendorong, bukan membuat kami hilang atau patah semangat, tidak. Memacu kami untuk terus bersemangat dalam tugas pelayanan. Baik, terima kasih Bapak Heri untuk kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita sudah bersama menyimak dialog tadi. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendalaminya. Siapa yang memilih
Bapak Heri untuk menjadi pengurus KBG dan bagaimana tanggapan Bapak Heri atas pilihan itu. Tadi dalam percakapan itu kita mendengarkan bahwa yang memilih Bapak Heri sebagai pengurus KBG adalah warga KBG sendiri. Dan bagaimana tanggapan Bapak Heri atas pilihan mereka. Ya, Bapak Heri tidak menolak pilihan itu. Ya, dia menerima. Mengapa sampai dia menerima? Dia menerima karena dia melihat ya, pengurus KBG sebagai sebuah jalan untuk melayani gereja. Ya, tentu saja sebuah alasan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana pengalaman Bapak Heri saat dia menjalankan tugasnya sebagai pengurus KBG? Kita dengarkan tadi, dia mengalami hal-hal yang menyenangkan dan juga hal-hal yang menyedihkan. Apa yang menyenangkan? Tadi dalam sharingnya dia katakan bahwa yang menyenangkan itu terjadi ya, ketika semua anggota KBG itu terlibat dalam menjalankan program-program bersama. Dan program bersama dalam KBG mereka kita tadi simak bahwa mereka bukan hanya saja memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan liturgis seperti misa atau KOR, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain ya, seperti arisan pendidikan dan juga pelatihan pertanian organik. Ya, keterlibatan umat dalam kegiatan-kegiatan ini, dalam program-program KBG ini, yang membuat dia sebagai pengurus KBG merasa senang. Tetapi di balik sesuatu yang menyenangkan, dia juga sudah mengatakan bahwa ada hal yang membuat dirinya sedih. Apa yang membuat dirinya sedih? Yang menyedihkan tadi ya, ketika ada anggota KBG yang tidak mau melibatkan diri pada program-program atau rencana-rencana yang sudah disepakati bersama. Lalu yang berikut, ya, bagaimana dampak dari semuanya itu? Bagaimana dampak dari semua itu ya terhadap pelaksanaan tugas Bapak Heri? Ya, Bapak Heri merasa bahwa ketika umat hadir atau terlibat dalam kegiatan bersama, ya, dia bersemangat, dia merasa bahwa keberadaan dirinya dan juga pengurus-pengurus yang lain itu sangat-sangat didukung oleh umat. Dan ini membuat mereka makin bersemangat dalam menjalankan tugas pelayanan mereka sebagai pengurus KBG. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, itu pengalaman yang dialami oleh Bapak Heri saat ia menjalankan tugasnya sebagai pengurus KBG. Pada bagian berikutnya kita coba melihat ya inspirasi dari kitab suci ya tentang bagaimana memberikan dukungan kepada orang-orang yang telah dipilih untuk menjalankan tugas pelayanan dan juga tentang bagaimana keterlibatan dalam menjalankan program-program atau rencana-rencana bersama. Untuk bacaan kali ini kita akan mendengarkan bersama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 16 ayat 10 sampai dengan 18. Saya akan bacakan teks ini. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat.
lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ya tadi dalam bacaan yang kita dengarkan, ya Paulus menyebut sejumlah nama di sana. Yang pertama tadi yang kita dengarkan itu Timotius. Timotius dalam teks tadi apa tugasnya? Timotius tadi dipilih oleh Paulus dan ia tugaskan dirinya untuk pergi menjumpai jemaat di Korintus. Lalu kita dengar tadi ya bagaimana Paulus memberikan dukungan penuh atas Timotius, orang pilihannya. Apa bentuk dukungan Paulus atas Timotius? Ya, dukungannya terlihat tadi dari pesan yang ia sampaikan kepada jemaat di Korintus. Apa pesannya? Dia katakan kepada jemaat di Korintus itu supaya mereka menerima kehadiran Timotius dan mau bekerja sama dengannya. Lalu, mengapa sampai Paulus memberikan pesan demikian? Dari pesan sebagaimana yang Paulus katakan, ya secara implisit Paulus melihat bahwa ada tantangan besar yang siap menghadapi Timotius saat ia berada di tengah jemaat Korintus. Apa tantangan itu? Ya, tantangan itu pertama-tama kondisi internal jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus bab 1 ayat 10 sampai dengan 17 dan juga dalam 1 Korintus bab 3 ayat 1 sampai 9 ya, dilukiskan bagaimana perpecahan yang terjadi di antara jemaat. Ada faksi-faksi, ada kelompok-kelompok, ada yang mengatakan ya kami ini pengikut Paulus, ada yang katakan ya kami ini pengikut Apolos, ada yang katakan kami pengikut Kefas, yang lain lagi ya kami ini pengikut Kristus. Ya, perbedaan cara pandang seperti ini yang menimbulkan soal, menimbulkan gesekan. Dan dalam 1 Korintus bab 3 ya di sana Paulus juga sampaikan bahwa ada iri hati, ada kecemburuan yang hidup di tengah jemaat. Ya, situasi internal yang seperti inilah yang akan dihadapi oleh Timotius. Lalu persoalan lain yang bisa mengancam kehadiran Timotius di sana adalah ya bagaimana sikap orang-orang Korintus terhadap Paulus. Ya, ada kecurigaan terhadap Paulus. Dan kalau kita baca dalam kitab suci, itu bisa kita temukan dalam 1 Korintus bab 9. Ya, ada kecurigaan mereka terhadap Paulus yang memperalat tugas pelayanannya untuk kepentingan mereka. Ya, inilah situasi yang menurut Paulus bisa menjadi sebuah tantangan besar bagi Timotius yang adalah orang pilihannya ketika dia tiba di antara jemaat di Korintus. Karena itu ia memberikan pesan kepada jemaat di Korintus ya supaya bisa menerima Timotius dengan baik, lalu kemudian bisa juga bekerja sama dengan Timotius. Ya, Paulus katakan, ya Timotius hadir di tengah mereka, ya bukan untuk kepentingan mereka, tetapi untuk kemuliaan Allah. Selain itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, ada juga hal menarik lain yang Paulus lukiskan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus sebagaimana yang kita dengarkan tadi. Selain nasihat untuk menerima Timotius, juga ada beberapa nasihat yang menurut Paulus perlu diperhatikan
oleh jemaat di Korintus. Ya, nasihat itu antara lain tadi ya supaya mereka melakukan segala sesuatu dalam kehidupan jemaat itu dalam kasih. Ya, semuanya harus dilakukan dalam kasih. Ya, sebagaimana kita dapatkan di keuskupan kita dalam moto Bapak Uskup sendiri, Omnia in Caritate. Ya, Paulus yakin bahwa kalau semuanya dilakukan dalam kasih, ya persoalan-persoalan sebagaimana yang saya lukiskan tadi yang menjadi tantangan yang begitu besar dalam jemaat di Korintus itu bisa diatasi, bisa dikelola, bisa diolah dengan baik sehingga tercipta kondisi persekutuan atau kondisi jemaat di mana ada kesatuan di sana, di mana semua terlibat untuk memberikan apa yang mereka punyai untuk membangun kekuatan jemaat. Ya, selain Timotius pribadi yang disebutkan namanya secara langsung oleh Paulus, ya dia juga menyebutkan beberapa yang lain, di antaranya itu Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Siapa mereka ini? Ya, kita mulai dengan Stefanus. Ya, Stefanus adalah orang yang dipertobatkan oleh Paulus, dan setelah dia ditobatkan atau dipertobatkan oleh Paulus, apa yang ia lakukan? Ya, Stefanus dan keluarganya melakukan pelayanan terhadap jemaat. Ya, mereka mendedikasikan hidupnya untuk melayani jemaat. Dan dalam konflik atau persoalan yang dialami oleh orang-orang Korintus, ya ketika ada perpecahan di sana, ya Stefanus ini kelihatannya dia berada pada Paulus. Dia searah atau sejalan dengan apa yang Paulus wartakan. Tetapi yang paling penting, ya Stefanus selalu fokus untuk melakukan pelayanan terhadap jemaat. Dan dalam pelayanan itu, ya Stefanus dibantu oleh dua pribadi yang lain yang juga disebutkan tadi, yaitu Fortunatus dan Akaikus. Ya, mereka membentuk semacam tim untuk melakukan pelayanan terhadap jemaat yang berada di Korintus. Lalu berhadapan dengan mereka yang seperti ini, mereka yang mendedikasikan hidupnya, mereka yang memberikan hidupnya, mereka yang melakukan pelayanan, apa yang diharapkan oleh Paulus dari jemaat di Korintus? Paulus tadi katakan bahwa ya jemaat harus memberikan penghargaan terhadap mereka. Jemaat harus memberikan penghormatan terhadap mereka. Mengapa jemaat perlu melakukan hal-hal seperti ini? Ya, karena mereka yang melayani itu berkarya bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan jemaat. Ya, atas orientasi hidup mereka yang seperti ini, melayani jemaat, ya mereka pantas untuk dihargai, pantas untuk dihormati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dari apa yang kita dengarkan tadi dalam sharing pengalaman Bapak Heri dan juga dari apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus dalam kitab suci yang kita dengarkan tadi, ya di sana terlihat ya bagaimana pentingnya dukungan terhadap orang-orang yang sudah dipilih, terhadap orang-orang yang sudah dipercayakan untuk menjalani fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan jemaat, kehidupan persekutuan. Ya, kiranya kita sebagai sebuah persekutuan senantiasa mendukung saudara-saudari kita yang sudah rela, yang sudah bersedia untuk mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan jemaat. Ya, seperti apa caranya dukungan yang bisa kita berikan kepada mereka? Salah satu di antaranya yang terpenting adalah ya dengan melibatkan diri dalam seluruh program bersama, dalam seluruh kegiatan bersama di tingkat KBG. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, ya kiranya apa yang kita renungkan bersama, apa yang kita refleksikan bersama, kiranya apa yang kita dalami bersama bermanfaat dalam kehidupan gereja kita, teristimewa dalam membangun persekutuan kita. Tuhan memberkati.